Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalila Firstijoni. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai limit aljabar X mendekati A. Limit aljabar. Sekarang kita akan membahas limit fungsi X menuju A. A ini angka. Bisa berupa bilangan positif, misalnya 1, 2, dan sebagainya. Bisa berupa 0 dan bisa berupa bilangan negatif, misalnya -1, -2, dan yang lainnya. Untuk menyelesaikan limit fungsi X menuju A, ada 3 cara. Yang pertama, substitusi langsung, kedua, pemfaktoran, dan yang ketiga, perkalian sekawan. Bentuk limit aljabar itu seperti ini. Substitusi langsung digunakan jika nilai A dimasukkan ke dalam persamaan dan mendapatkan hasil yang tentu. Hasil tentu yang dimaksud adalah bukan 0 per 0. Jika sudah mendapatkan hasil yang tentu, maka kita telah menyelesaikan limit aljabar tersebut. Pemfaktoran digunakan jika persamaannya merupakan persamaan kuadrat, dan kita sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan metode substitusi langsung dan mendapatkan hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Sementara perkalian sekawan digunakan jika persamaannya dalam bentuk akar, dan kita juga sudah melakukan pengecekan dengan metode substitusi langsung tetapi mendapatkan hasil yang tak tentu, yaitu 0 per 0. Untuk lebih memahami ketiga metode ini, kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati 0. X pangkat 3 dikurang 16X ditambah 24 per X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 12. Sekarang, semua X yang ada pada persamaan kita ganti dengan 0. Jadi, 0 pangkat 3 dikurang 16 dikali 0 ditambah 24 per 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 12. 0 pangkat 3 0 dikurang 16 dikali 0 0 ditambah 24. 0 pangkat 2 0 ditambah 4 kali 0 0 ditambah 12. 0 dikurang 0 ditambah 24 hasilnya 24 per 0 ditambah 0 ditambah 12 hasilnya 12. 24 dibagi 12 2. Jadi karena kita sudah mendapatkan hasil yang tentu yaitu 2 bukan 0 per 0, maka sampai di sini selesai. Contoh soal yang kedua. Limit X mendekati 2. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X pangkat 2 dikurang 4. Pertama, kita gunakan metode substitusi langsung untuk mengecek apakah hasilnya tentu atau tak tentu. Sekarang, semua X yang ada pada persamaan kita ubah menjadi 2. Jadi, 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 dikurang 4. 2 pangkat 2 4 dikurang 5 kali 2 10 ditambah 6 per 2 pangkat 2 4 dikurang 4. 4 dikurang 10 min 6 ditambah 6 0. 4 dikurang 4 0. 0 per 0 adalah hasil yang tak tentu. Karena hasilnya tak tentu dan persamaan yang digunakan adalah persamaan kuadrat, maka metode yang digunakan adalah pemfaktoran. Karena limit X mendekati 2, 2-nya belum dimasukkan ke dalam persamaan, jadi ini masih kita tuliskan. Untuk persamaan yang di atas, saya jabarkan di sini. X berpangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, ini kita mau faktorkan. Kita buat dulu dua kurung yang saling berhadapan. Nah, yang ingin difaktorkan itu X berpangkat 2 dan plus 6. X berpangkat 2 itu X dikali X. Karena di sini menuju 2, maka pasti salah satu pemfaktorannya itu ada yang min 2, jadi X dikurang 2. Plus 6 dibagi min 2 itu hasilnya min 3, jadi X dikurang 2 dikali X dikurang 3. Nah, hasilnya ini kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di atas sini. Sekarang yang bagian bawah lagi, yang kita mau faktorkan. Kalau ada bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, maka pemfaktorannya itu A tambah B dikali A kurang B. Nah, yang ini kita mau faktorkan X pangkat 2 dikurang 4. Maka ini bentuknya kita samakan dengan bentuk yang ini. Jadi, X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4.
Jadi bentuk X pangkat 2 dikurang 4 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Sekarang kita kasih bentuk pemfaktoran. Jadi X tambah 2 dikali X dikurang 2. Ini bisa dibalik jadi X kurang 2 dikali X tambah 2. Jadi hasilnya kita tuliskan di sini. Karena X dikurang 2 ada di atas dan di bawah, jadi kita coret saja. Nah, yang tersisa itu X dikurang 3 per X tambah 2. Sekarang kita masukkan nilai 2-nya ke dalam persamaan. Jadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 2. 2 dikurang 3 min 1 per 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya min 1 per 4. Minnya kita pindahkan ke sini saja, jadi min 1 per 4. Contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati 4. 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8. Kita coba dengan menggunakan metode substitusi langsung untuk mengetahui apakah hasilnya tentu atau tak tentu. Nah, X yang ada pada persamaan kita ubah dengan 4. 4 dikurang 4 per 4 dikurang akar 6 dikali 4 dikurang 8. 4 dikurang 4, 0. 4 dikurang akar 6 dikali 4, 24 dikurang 8. 0 per 4 dikurang akar 24 dikurang 8, akar 16. 0 per 4 dikurang akar 16. Akar 16 itu 4. Jadi 0 per 4 dikurang 4, 0. Karena 0 per 0, maka hasilnya tak tentu. Karena hasilnya tak tentu dan bentuk persamaannya ada dalam bentuk akar, maka kita menggunakan metode perkalian sekawan. Limit X mendekati 4. 4 dikurang X per X dikurang akar 6X dikurang 8. Nah, ini kita kali dengan sekawan. Sekawan itu yang dimaksud adalah ini yang dikalikan tetapi tandanya yang berubah. Jadi kalau di sini negatif, di sini dikali dengan positif. Tetapi kalau di sini positif dikali dengan yang negatif. Nah, tanda yang dalam akar tidak diubah. Jadi kita kali dengan X ditambah akar 6X kurang 8 per X ditambah akar 6X dikurang 8. Limit X mendekati 4. Yang atasnya tetap saja kita tulis ulang masing-masing di dalam kurung. Nah, di bawahnya itu kita kalikan. X dikali X, X kuadrat, negatif kali positif negatif. Ini karena angka dalam akarnya sama, jadi kita kuadratkan saja langsung. Tetapi jika angka di sini dengan yang ini berbeda, maka tidak bisa langsung kita kuadratkan. Nah, sekarang kita kerja yang bagian ini saja. Bagian ini dan ini tetap. Jadi, akar dan pangkat itu saling mematikan. Nah, yang tersisa adalah 6X dikurang 8. Nah, bagian atasnya masih kita tulis kembali. Yang kita kerja sekarang adalah yang dalam kurung ini. Kita buka kurungnya. Jadi, X pangkat 2, min dikali 6X, min 6X, min dikali min 8 plus 8. Jadi, X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Oke, karena di sini bentuknya persamaan kuadrat, sekarang kita ingin memfaktorkan. Ingat, kalau memfaktorkan yang kita pecahkan hanya X pangkat 2 dan 8. Jadi, X pangkat 2 itu X dikali X. Nah, karena di sini menuju 4, maka salah satu pemfaktorannya itu pasti ada yang min 4. Jadi, di sini X dikurang 4. Dan untuk mengetahui nilai ini, cukup 8 kita bagi dengan min 4. Min 4 hasilnya min 2. Jadi hasilnya itu, hasil pemfaktorannya itu X dikurang 4 dikali X dikurang 2. Setelah memfaktorkan, antara atas dan bawah tidak ada yang sama. Tetapi 4 dikurang X dan X dikurang 4 kelihatan mirip tetapi terbalik. Nah, agar bisa kita coret, kita ubah salah satunya, tetapi saya mengubah yang di atas. Kita keluarkan minusnya, lalu 4 dan X-nya itu bertukar tempat. Sekarang, yang di atas dan di bawah sudah ada yang sama. Jadi, sudah bisa kita coret. Yang tersisa adalah minusnya, dan yang ini kita tulis tetapi tetap dalam kurung, dan yang di bawah juga kita tulis bisa dalam kurung, bisa juga tidak. Sekarang kita buka kurungnya. Min dikali X min X, min dikali plus min,
akar 6x dikurang 8 per x dikurang 2. Sekarang, semua x yang ada pada persamaan kita ubah dengan 4. Jadi, min 4 dikurang akar 6 dikali 4 dikurang 8 per 4 dikurang 2. Min 4 dikurang akar 6 dikali 4, 24 dikurang 8 per 4 dikurang 2, 2. Min 4 dikurang akar 24 dikurang 8, akar 16 per 2. Min 4 dikurang akar 16 itu 4 per 2. Min 4 dikurang 4, min 8 per 2. Minus dibagi positif, minus. 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya min 4.